dalam segi pengerjaan kain endek itu, karena kan endek itu adalah menenun ya, Seni helai tenun. demi helai, Iya. dan itu membutuhkan waktu sekitar berbulan-bulan untuk membuat endek itu. Kita tidak boleh pelit ilmu sama siapapun yang ingin berguru pada kita, siapapun yang membuka usaha yang seperti kita, kita harus mencetak banyak pengusaha yang sejenis seperti kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu takut kekurangan rezeki karena Sudah diatur. Karena rezeki itu akan mengikuti dan kita tidak akan kehabisan rezeki. Oke. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Oke, selamat siang buat kalian semua. Hari ini semoga sehat selalu dan hari ini kita kedatangan salah satu wanita pengusaha yang sangat luar biasa dan beliau adalah seorang pengusaha juga seorang desain fashion. Kita panggilkan aja Mbak Rea Cempaka. Selamat siang Mbak Rea. Selamat siang Mbak Aduh, Eti. senang banget Mbak Rea punya waktu untuk datang ke studio kami yang sangat sederhana ini. Tentunya buat Mbak Eti apa sih yang enggak? Aduh, jadi beda nih. Mbak Rea, makasih banyak udah sempet datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol santai. Banyak sih permintaan dari teman-teman pengen dipanggilin Mbak Rea Cempaka untuk jadi narasumber gitu. Wow. Mbak Rea, boleh nggak cerita kesibukannya Mbak Rea sehari-hari apa aja? Oke, kesibukan sehari-hari. Nah, sekarang kan udah mulai sekolah nih anak-anak. Oh, iya. Sudah mulai back to Normal. Ya, back to normal. Ya, kalau nggak antar anak, ya paling nggak stay di butik atau nggak pameran-pameran. Ya, seperti itulah Mbak Eti. Iya. Desain-desainnya Mbak Rea untuk kamen-kamen tuh bagus-bagus banget ya. Fashion Itu endek. iya fashion endek ya. Mbak Rea itu memang desain sendiri atau ada benchmark yang memang Mbak Rea untuk switch atau substitusi desain itu? Nah, jadi untuk desain saya kan banyak mengambil dari tenun ikat Bali, yaitu endek. Jadi untuk endek itu kan sekarang permintaannya luar biasa karena di setiap hari Selasa Pergub mewajibkan menghimbau untuk penggunaan endek. Oke, jadi pasar sekarang sudah mulai meluas untuk permintaan akan endek. Bukan hanya untuk sembayang ya? Iya, betul sekali. Jadi pakaian jadi casual itu udah mulai juga diharuskan pakaian kerja. Nah, jadi permintaan akan endek itu semakin meningkat. Kita pun memenuhi permintaan itu, jadi membuat desain dari berbagai macam endek. Jadi kita mengambil bahan endek itu dari seluruh kabupaten kota. Dan di Denpasar ini memang tempatnya untuk menjadikan sebagai fashion. Jadi kita yang menjadikan itu sebagai fashion. Dibuat jadi tren fashion jadinya ya. Fashion, tapi bahan-bahan kita memang mengambil dari pengrajin dari seluruh kabupaten kota. Untuk motif-motif kita bisa request juga ataupun berdasarkan motif-motif dari pengrajin itu sendiri. Berarti bisa custom ya Mbak ya? Bisa. Dan memang untuk seragam endek itu tidak diharuskan karena untuk endek memang karena prosesnya tenunan. Untuk seragam takutnya dalam jumlah yang banyak itu larinya malah ke Jawa. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Dengan adanya permintaan yang sangat tinggi, sementara produksian endek itu kan masih ke UMKM ya Mbak ya. Itu apa nggak kesulitan untuk menyediakan material yang dibutuhkan oleh si yang bagian desain gitu? Iya, itu betul sekali. Jadi penenun-penenun yang di Bali itu kan rata-rata wanita. Nah, apalagi wanita Bali tentunya banyak kegiatan yang membuat waktu mereka semakin berkurang seperti kegiatan keagamaan. Belum nah, jadi permintaan akan tenun yang sekarang semakin banyak dengan tenaga kerja yang semakin sedikit, tentunya apalagi ada permintaan seragam itu akan semakin sulit untuk dipenuhi dan takutnya itu akan lari ke Jawa. Jadi untuk
pakaian endek tidak diwajibkan seragam. Lebih baik memakai kain tenun yang memang disediakan pengrajin dengan berbagai ciri khasnya. Jenis berarti tidak mutlak harus endek gitu ya? Endek tetap, cuman motifnya tidak harus sama. Jadi berbeda-beda, tapi mungkin modelnya yang bisa disamakan, ataupun model pun bisa berbagai jenis. Itu memacu kreativitas jadinya dalam membuat desain endek. Jadi seperti itu, tidak disarankan untuk endek itu seragam. Itu tidak kewalahan ya Mbak ya, ketika demand yang misalnya sudah diberikan aturan gitu, peraturan gubernur misalnya per tahun kapan ya? Kayak baru tahun kemarin ya 2021 ya. Itu di lapangan itu nggak susah ya Mbak untuk memenuhi permintaan yang dari market yang tiba-tiba mendadak gitu? Jadi sebenarnya semua sudah para pengrajin pun pada saat pandemi kan omset mereka turun anjlok. Tapi ketersediaan dari bahan endek itu kan masih mereka punya. Jadi karena tidak diwajibkan untuk seragam dan Ibu Ketua Dekranasda Provinsi juga menyediakan ruang dan kesempatan untuk berpameran, jadi masyarakat bisa mendapatkan bahan tenun itu dari lebih mudah. Akses pasarnya juga lebih mudah. Jadi bahan-bahan tenun itu sudah tersedia di pameran, jadi bisa berbelanja di sana. Jadi untuk membuat menjadi fashion, jadi baju pun itu ada stand fashion memang berbeda, stand kain yang material berbeda. Itu ada di Kesirarnawo, sedangkan stand fashion ada di Arda Chandra. Jadi itu memang sengaja dibuat dipisah ya. Sehingga si pengrajin juga bisa memamerkan memang ininya dia gitu. Jadi dengan adanya Pergub itu permintaan akan semakin meningkat. Otomatis penenun juga akan semakin banyak lagi. Jadi itu salah satu support terbesar pada saat pandemi itu memang ada aturan seperti itu. Jadi orang lebih semangat ya pengrajin. Betul sekali. Kalau dulu kan memang omset itu sampai 0 saat pandemi. Waktu itu permintaan akan endek itu orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja udah susah kan waktu saat pertama kali pandemi itu. Nah, apalagi untuk endek itu akhirnya dengan adanya Pergub itu permintaan semakin tinggi. Oke, keren banget sih Mbak Rea bisa mencari peluang di bidang itu gitu. Nah, sambil ngobrol-ngobrol nih, boleh nggak cerita awal mula Mbak Rea berkarir? Apa memang dari dulu di bidang fashion kain atau kamen gitu? Atau pada saat belakangan ini aja nih baru mulai berkarir di bidang pengrajin kain? Kalau dulu itu memang latar belakang dari ibu saya, Mbak Iti kenal sama ibu saya. Kebetulan kenal. Itu suka banget memang menjahit. Ibu saya memang hobi jahit. Nah, jadi saat saya sebenarnya kuliah saya beda banget ya sama yang saya geluti sekarang. Saya dulu HI Hubungan Internasional dan juga manajemen ekonomi. Nah, jadi memang apapun yang kita saat kuliah dulu itu memang mengasah intelektual kita ya. Entah jadi apapun kita sekarang, paling enggak intelektual kita sudah terasah dari kita kuliah. Nah, setelah selesai kuliah, saya bekerja dulu nih sempat di hotel sebagai guest relation. Nah, setelah itu baru buka usaha sendiri. Nah, saat itu bingung mau buka usaha apa nih. Akhirnya karena ibu hobi jahit, yaudah deh kita bikin pakaian adat Bali nih, menjual pakaian adat Bali. Awalnya saya menjual pakaian adat Bali dan memproduksi juga. Ya, ingat saya waktu itu masih SMA udah ada di Sanur ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Nah, pernah diajak sama tante ke sana juga soalnya. Nah, betul, itu di Sanur, itu ada toko pakaian adat. Jadi saat itu memang lagi ngetren banget kebaya. Nah, setelah itu semakin banyak permintaan akan pakaian adat, akhirnya saya bergabung dengan waktu itu pemerintah Kota Denpasar bersama dengan Ibu Seli Mantra, Ibu Ketua Dekranasdanya Kota Denpasar, kita diajak untuk fashion show waktu saat itu untuk mengangkat kain tenun ikat. Untuk mengangkat endek saat itu pertama kali kita fashion itu ada di Denpasar Festival. Nah, setelah itu karena permintaan akan endek semakin banyak dari bank-bank saat itu Ibu Seli Mantra juga bersurat agar bank-bank
memakai endek juga untuk iya. seragam. Nah akhirnya masyarakat pun juga mulai tertarik dan akhirnya permintaan semakin banyak akan endek. Nah akhirnya pakaian adat tetap kita menjual dan kita juga menyediakan fashion endek juga. Iya, ciri khas Bali Ya, itu hingga sendiri saat ini. Hingga saat ini. Iya. Jadi asal mula sebenarnya memang dari permintaan pasar ya, sehingga Mbak Rea justru malah semakin nge-scoop, semakin mengerucut untuk permintaan pasar itu. Gitu Iya, ya. betul sekali. Nah, menurut Mbak Rea sendiri fashion tuh apa sih? Jadi arti fashion menurut Mbak Rea? Oke, itu bagus sekali pertanyaannya. Arti fashion menurut saya itu sederhana banget. Kita keluar rumah pun kita memakai baju yang kita pilih itu sudah namanya fashion. Jadi fashion itu mencerminkan bagaimana sih diri kita sebenarnya. Karakter Jadi kita ya yang betul seperti karakter apa. kita. Jadi setiap orang itu pasti memiliki fashion bagi dirinya sendiri. Jadi fashion itu menurut saya apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai itu sudah namanya fashion. Iya. Jadi siapapun itu begitu dia keluar rumah, apapun baju pilihannya itu sudah namanya fashion. Menunjukkan pemakai itu sendiri. Iya, gitu betul ya. sekali. Mbak Ria tuh memang untuk fashion sendiri memang ketertarikannya tuh sudah dari kecil kah, atau karena memang tuntutan pekerjaan terus akhirnya mengikuti fashion, atau bagaimana? Nah, saya percaya nih setiap wanita siapa sih yang nggak suka fashion ya, siapa sih yang nggak suka berdandan. Nah, memang saya suka sih fashion, apalagi saya menggeluti pekerjaan yang di bidang fashion. Jadi benar-benar saya ngerasa kayaknya saya nggak bekerja ya seperti itu. Mungkin Mbak Eti juga ngerasa seperti itu juga kan, karena Mbak Eti di bidang fashion juga kita ngerasa yang kita kerjakannya emang enjoy dan happy gitu ya. Passionnya kita memang di sini dan happy banget. Gitu. Berarti memang dari awal tuh Mbak Rea memang suka, atau pas kebetulan aja nih semakin mendalam karena memang kegiatannya? Ya pertamanya sih emang saya suka dan ternyata passion saya memang ada Pas di sini, situ pas ya. di situ. Nah seperti itu. Iya, keren banget. Nah, Mbak Rea tadi kan flashback tadi tuh untuk mendesain beberapa endeknya Mbak Rea itu memang Mbak Rea desain sendiri ataukah ngikutin trending, atau harus idealis, pokoknya inilah diferensiasi dari Rea Cempaka gitu. Oke, jadi untuk permintaan tenun atau endek itu memang untuk membuat dan memesan itu membutuhkan jangka waktu yang tidak sebentar. Oke, boleh tahu berapa lama kira-kira Mbak dari mulai proses hingga customer bisa menggunakan? Oke, maksud saya dalam segi pengerjaan kain endek itu, karena kan endek itu adalah menenun ya, helai demi helai, dan itu membutuhkan waktu sekitar berbulan-bulan untuk membuat endek itu. Jadi contohnya nih pada saat saya akan fashion show, fashion show misalnya direncanakan sebulan lagi, otomatis saya tidak bisa memesan motif sesuai dengan keinginan saya. Nah apapun yang disediakan oleh pengrajin itu saya lihat apakah sesuai dengan karakter Rea Cempaka, yang mana saya pilih, yang mana yang akan saya angkat. Nah kita melihat juga dari setiap kabupaten kota itu ternyata beda-beda. Tenun itu memiliki ciri khas. Dari Denpasar. Walaupun dari Bali semua tuh beda-beda ya Mbak? Beda-beda. Okay. Jadi dari Denpasar ciri khasnya seperti ini, dari Kelungkung seperti ini, dari Singaraja seperti ini. Jadi berbeda-beda. Nah, kita sebagai desainer, misalnya kita nih mau membuat tren mode nih, trennya apa sih yang kita mau angkat nih, nanti kita mau bikin warna pastel. Nah pastel pasti kita pikir kalau pastel biasanya yang pengrajin yang banyak membuat tenun warna pastel daerah mana? Itu daerah mana. Jadi kita kesana nih, misalnya daerah Denpasar nih, pengrajin penenunnya bikin pastel. Ya udah kita ambil kain yang ready di mereka, dan itu pun untuk seragam kadang mereka tidak sedia dalam jumlah yang banyak. Jadi kita cari warna yang masih ngetun, masih satu jadi tone. memang di mix and match aja langsung gitu ya, nggak bisa yang kita langsung mau sekian ribu gitu, itu agak susah ya. Agak susah karena kan tenunan. Jadi mereka paling nggak ready itu satu piece itu sekitar 30 meteran. Itu lumayan lama ya Mbak ya? Lumayan lama. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekitar 1 bulan untuk penenun itu bisa membuat sekitar
100 meter itu dalam waktu 1 bulan. Lama banget ya. Iya, lumayan lama. Nah, untuk membuatnya menjadi pakaian jadi, itu biasalah kalau tukang jahit kan begitu mau deadline pasti bisa ya, seperti itu. Permasalahan di lapangan. Betul. Jadi semakin kita diburu-buru, semakin kita cepat selesai. Paling nggak ya sekitar 1 minggu lah proses pengerjaannya itu. Betul. Nah, Mbak Rea, tantangan sebagai seorang fashion designer tuh apa aja, Mbak? Nah, tantangan sebagai seorang fashion designer itu dimana saat customer itu ada yang puas dan ada yang tidak puas. Itu tantangan tersendiri buat kita. Nah, tentunya bagaimana cara kita menghadapi customer? Apakah kita mengalah ataukah kita harus ngotot-ngototan? Nah, itu tantangan buat saya bertemu dengan customer langsung. Nah, bagi saya sih selama ini ya saya selalu mengalah ya sama customer karena saya percaya pasti rezeki itu sudah diatur. Nah, pasti pengalaman siapapun yang bergerak di bidang fashion tentunya mungkin sama ya dengan saya. Betul, saat Mbak. Customer kita ajak ngotot-ngototan, udah pasti kita salah. Jadi ibu saya benar-benar banyak mengajari saya nih saat customer komplain nih misalnya sama bajunya, saat saya hadapi customer komplain nggak mau diambil bajunya, dalam hati pasti kita sedih dong karena kesel ya, kita udah bikin sesuai dengan permintaan, akhirnya nggak mereka pengen yang lain, mereka pengen diganti yang lain, ya kita terima aja. Mau nggak mau customer harus puas. Jadi sementara kita terima, artinya kita masih punya stok kan, yang barang yang dia nggak terima tadi itu kita masih punya stok. Dan ibu saya benar-benar mengajarkan saya bahwa kita nggak boleh ngotot-ngotot dengan customer. Kita harus ikhlas. Jadi kalau ngelihat barang itu pun kita nggak kesel, kita harus ikhlas dan benar aja legowo. Begitu kita legowo ikhlas, sebentarnya ada orang datang dan itu laku dengan harga yang lebih mahal. Iya, dengan harga yang lebih mahal. Dan guys, sebenarnya yang diceritakan sama Mbak Ria ini, Tante Yvonne, kalau nama gaulnya Nenek Popon ya. Itu adalah seorang entrepreneur sejati di zamannya. Iya, betul sekali. Karena luar biasa banget sih Tante Yvonne tuh kalau sudah bercerita tentang kegiatannya dulu-dulu. Iya, betul. Sangat mengagumi juga sih. Saya sangat mengagumi Tante Yvonne itu gitu. Iya, makanya mungkin jiwa entrepreneur saya dari orang tua saya. Situ, ya. Karena dari kecil saya memang diajak sama orang tua saya. Jadi waktu kecil itu rencar dan ibu saya suka jahit nih, jahit di belakang rencar. Jadi dari kecil kita tinggal itu di situ. Jadi mau nggak mau dari kecil saya sudah melihat bagaimana orang tua melayani customer. Iya betul, melayani customer. Orang tua saya dibentak-bentak sama customer, itu pun sudah merupakan pemandangan sehari-hari buat saya. Jadi pada saat besar otomatis saya harus menjadi seorang entrepreneur juga. Seperti itu. Bener, keren banget sih Mbak Rea. Jadi apa namanya? Jadi motivator buat kita yang masih anak-anak muda yang memang merasa seorang entrepreneur tuh nggak gampang, segala sesuatu masalah tetap harus kita hadapi apapun itu ya Mbak ya. Iya betul sekali. Dan Nenek Popon tuh benar-benar mengajarkan saya bahwa tahu sendiri butik saya itu di Sanur, itu letaknya masuk ke dalam, itu tepatnya di depan kuburan Maduren. Betul. Itu kalau orang tahu itu memang daerahnya agak masuk gitu kan. Jadi Nenek Popon tuh selalu memberi semangat saya bahwa dimanapun orang jualan pasti ada orang belanja. Betul. Itu aja sih. Jadi buat entrepreneur yang startup, yang ingin membuka usaha, jangan takut deh. Dimanapun kalian berjualan, gak mesti harus di pinggir jalan raya gede. Selagi ada kemauan pasti ada hasilnya. Apalagi gitu sekarang zaman udah sosial media. Zaman sosial media, apapun kita lewat Google, lewat Waze. Jadi kan lebih mudah dijangkau. Lebih mudah, bener banget. Emang keren sih Nenek Popon. Kenapa bisa dipanggil Nenek Popon, Mbak? Karena namanya Ipon, jadi dipanggilnya Nenek Popon. Apa nama gaul jadi. Nah, Mbak Rea, flashback lagi berkaitan sama desain gitu. Pernah nggak sih hasil dari desainnya Mbak Rea itu dijiplak sama teman-teman yang ada di luar, terus hasilnya harganya tuh malah dihancurin gitu? Aduh, tentunya sering itu ya? Permasalahan semua ya. Tapi dulu nih zamannya saya bikin kebaya itu
lagi booming banget kebaya itu. Kenapa saya bisa menjual dengan harga yang lumayan? Karena bahannya memang berkualitas. Terus setelah permintaan banyak nih, dijiplak lah ini kebaya saya tuh dijiplak, banyak dijual di mana-mana dengan harga yang lebih murah dengan bahan yang berbeda. Tapi dari segi look itu mungkin dilihatnya sekilas mirip, tapi jika dilihat dengan seksama itu detail itu berbeda. Nah, sempat saya sedih, tapi dalam hati saya selalu berpikir bahwa, nah begitu produk itu dijiplak, begitu produk itu laku di pasaran dan banyak yang menjiplak, itu artinya produk itu laku. Jadi merasa puas. Jadi saya merasa bahwa ternyata produk ini laku, jadi banyak dijiplak. Justru jika tidak dijiplak, itu artinya produk itu nggak terkenal, kurang. Nah, begitu saya melihat bahwa ternyata nih banyak orang yang jiplak, saya nggak marah, saya nggak akan koar-koar di medsos bahwa nih orang menjiplak hasil karya saya, karena kan banyak tuh kejadian seperti itu. Begitu karyanya dijiplak, koar-koar, marah-marah, saya nggak mau seperti itu. Justru saya bersyukur produk saya yang dijiplak itu bisa membuat orang lain mendapatkan rezeki juga dari produk saya. Jadi saya udah yakin pasti, apalagi saya pernah sekolah entrepreneur di Renal Kasali di Rumah Perubahan, bahwa kita dari Renal Kasali saya mempelajari bahwa kita tidak boleh pelit ilmu. Sama siapapun yang ingin berguru pada kita, siapapun yang membuka usaha yang seperti kita, kita harus mencetak banyak pengusaha yang sejenis seperti kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu takut kekurangan rezeki, karena sudah diatur. Karena rezeki itu akan mengikuti dan kita tidak akan kehabisan rezeki. Seperti itu. Jadi misalnya nih ada orang pengen buka butik seperti Mbak Eti nih. Mbak Eti justru support. Begini loh caranya awalnya buka butik. Saya banyak sih mensupport teman-teman juga. Awalnya saya sampai pinjemin patung, pinjemin barang. Akhirnya setelah mereka menggeluti usaha itu, mereka pasti akan bisa mencari supplier sendiri-sendiri. Caranya sendiri-sendiri. Ya udah saya biarkan mereka akhirnya bisa sendiri. Akhirnya sudah mereka lepas dari saya. Akhirnya saya berhasil membuat teman-teman menjadi entrepreneur. Nah, itu benar banget, rezeki itu pasti akan mengikuti dan kita tidak akan pernah kekurangan rezeki. Betul. Dan ada memiliki nilai plus untuk menjadi bangga. Bisa membuat mereka sukses gitu ya. Iya, betul sekali. Saya percaya kok sama rezeki itu memang sudah diatur. Iya, apalagi kita berkaitan sama fashion ya. Fashion tuh bisa merem aja udah kopinya. Aduh, betul banget. Apalagi semua desain fashion tuh pasti dari ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu udah pasti. Yang jelas siapapun yang membuat desain pasti dia dari melihat referensi dari sebelum-sebelumnya. Apa sih ini yang lagi trending gitu. Nah, Mbak Ria sendiri untuk mendapatkan ide desain itu apakah punya benchmark yang tadi saya sampaikan, atau memang Mbak Ria tuh pengen kita punya sendiri, kita punya desain yang sangat berbeda dengan yang lain. Cara menunjukkan ke customer itu bagaimana, Mbak? Oke, jadi biasanya sih berdasarkan kalau customer ada permintaan, kadang dia sesuai dengan permintaannya. Ngikutin trending kebanyakan berarti ya? Ngikutin tren, jadi sesuaikan dengan permintaan customer itu seperti apa. Nah, setelah customer itu, Mbak Ria bikinin dong, misalnya nih saya kebaya. Baju enggak nih, saya lagi hamil, bikinin dong saya, oke, bahannya mau yang mana, saya pilihkan bahan, saya pilih yang ini. Nah, setelah itu ada fashion designer yang membuat desain. Jadi setelah dibuatkan beberapa desain, jadi dipilih oleh customer, ya udah, jadi sesuai dengan permintaan, tapi desain memang dari kita yang mengajukan. Jadi seperti itu. Tentunya dengan karakter dari Rea Cempaka juga. Nah, untuk saat ini nih Mbak, dengan beberapa permintaan lumayan nih, karena fashion tuh kayaknya nggak ada matinya gitu ya. Apa nggak kesulitan kalau misalnya bekerja itu di bidang fashion tapi custom gitu? Karena kan namanya custom itu kebanyakan permintaannya dari customer. Sementara kalau misalnya kita produksi dalam jumlah global, artinya kita yang menciptakan produk dan customer yang menikmati. Oh iya. Itu untuk makin kesini apa nggak susah ya Mbak Rea untuk menghadapi tipe-tipe custom yang sangat berbeda-beda dan sangat bervariasi? Iya, betul sekali. Jadi kan setiap apapun yang kita pilih, itu mau custom ataupun kita mau
membuat untuk customer yang sekaligus produk mass product, itu pasti ada konsekuensinya, pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, jika kita seperti saya nih, custom itu udah pasti customer saya sudah ada, pembeli saya sudah ada, jadi saya tidak perlu repot untuk mengikuti mencari pasar. Mencari pasar. Apabila kadang kan setiap orang berbeda, Mbak. Kalau Mbak Eti kan mungkin senangnya membuat sesuatu yang banyak dan dinikmati customer. Sedangkan kalau saya senangnya menyediakan sesuatu yang custom yang sudah ada pelanggan yang pasti. Karena kan setiap orang mereka ada yang takut akan risiko juga, Mbak. Betul kan? Takut risiko, kira-kira sudah buat banyak ternyata nggak laku. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau dalam tenun ikat itu kan agak susah kalau kita membuat sesuatu marketnya lebih kecil, maksudnya lebih scope-nya lebih detail gitu. Iya, betul, scope-nya lebih detail. Selain itu juga ketersediaan dari tenun ikat tidak sebanyak, besar, tidak besar. Nah, jadi kita membuat dulu custom, setelah diterima oleh customer dan oleh pasar, baru kita mulai membuat dalam jumlah yang kuantitinya yang lebih banyak lagi, seperti itu. Berarti sistemnya kita tes pasar dulu ya, Mbak ya. Setelah pasar sudah diterima, baru kita boom dengan jumlah yang kuantiti yang besar. Iya, betul sekali. Nah Mbak Rea, kenapa pertama kali justru malah pengen menjadi desainer kebaya dulu? Ya, karena saat itu memang butik kebaya masih sedikit, dan permintaan akan kebaya di Bali ini kan tidak habis-habisnya, karena rainan, odalan, kegiatan, iya betul sekali, itu terus continue, dan permintaan kebaya juga makin kesini makin besar, dan makin kesini wanita Bali selalu ingin tampil bergaya dan lebih modis lagi. Makanya kebaya itu permintaannya nggak akan habis-habisnya. Tapi saat pandemi seperti ini, memang permintaan kebaya sedikit kemarin sempat mengalami penurunan yang drastis. Oh gitu. Padahal sebenarnya kalau dari pandemi sendiri untuk di Bali itu kan kegiatan masih tetap ada, Mbak. Iya, betul. Itu sekali. Juga mempengaruhi ya. Iya, karena kan pada saat pandemi permintaan orang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dulu. Jadi kebaya mungkin bisa dipakai kebaya yang sudah ada sebelumnya. Mungkin mereka mau dibongkar lagi lemarinya lagi, nggak mau untuk overcost ya. Iya, betul. Tapi saat ini sudah mulai kembali ya. Sedang artinya di Bali sudah mau beranjak normal. Semoga mulai start 2022 udah normal dan kita bisa bekerja kembali, Mbak. Dan tentunya kita sekarang menyesuaikan dengan keinginan dari customer. Saat pandemi seperti ini kan orang lebih memilih ready to wear yang lebih simple dan juga harga lebih terjangkau. Nah, itu dia. Itu yang berat, Mbak. Iya, jadi kita membuat second line, artinya membuat pakaian kebaya dengan harga yang terjangkau dan desain yang berbeda. Jadi mau tidak mau kita harus membuat yang seperti itu. Ya, betul sekali. Pasar yang diinginkan ya. Nah, Mbak Rea, untuk desain kebaya sendiri dari Rea Cempaka, boleh share nggak yang khas banget dari desain Rea Cempaka apa sih yang membuat orang ini punyanya Rea Cempaka gitu? Jadi dari kebayanya Rea Cempaka itu kita memiliki berbagai segmen kebaya ya. Jadi ada kebaya yang bordir, itu fulker, itu ciri khasnya kita membuat fulker tapi semi, dia tidak full. Jadi kalau full kerawang itu artinya lubang-lubangnya kan gede-gede dan banyak. Tapi kita mengakali orang tetap ingin pakai kerawang tapi tidak banyak, tapi bordirnya di seluruh bagian. Jadi ciri khasnya itu adalah full kerawang tapi yang semi, tetap dia full. Dan dari desainnya Rea Cempaka itu pola kita jumbo, jadi berapapun ukurannya tetap pasti akan muat. Kadang kan full kerawang itu yang ada di pasaran itu polanya tidak jumbo. Pada saat dijahit jadi baju pasti ada bagian yang nggak isi kerawang, nggak isi bordir. Tapi kalau di kita itu semua sudah sesuai dengan pola yang jumbo, jadi tidak mungkin kekurangan bordir. Seperti itu. Memang terkadang beberapa fashion designer itu banyak yang kurang peka
Sebenarnya yang paling demand tertinggi tuh sebenarnya big size loh ya. Iya betul. Cuma orang-orang tuh masih, apakah mungkin dia memang punya market tertentu ya? Cuman makin kesini orang tuh semakin sejahtera. Tapi biasanya nih kayak saya kan big size. Saya pasti bikin stok banyak yang big size. Itu memang sepertinya udah jadi ciri khas ya jadinya. Jadi ciri khas karena kan misalnya kalau ini nggak laku kita bisa pakai kita bisa pakai awalnya sebegitu ya, jadi otomatis kita bikin size itu memang L, XL yang seperti itu. Size M dan S itu saya bikin juga, cuman jarang. Saya lebih banyak membuat size L dan XL. Pada dasarnya itu mau cari aman ya, tapi malah habis laku. Iya betul, apalagi customer saya kan memang ibu-ibu. Rata-rata ibu-ibu kan size-nya L dan XL, tapi ada juga sih banyak juga ibu-ibu yang size M dan S. Itu tetap kita sediakan. Oh gitu. Jadi memang ciri khas dari Raya Cempaka memang pertama kerawang yang bisa menutupin keseluruhan, terus habis itu dengan ciri khas yang big size ya. Ya, itu yang ciri khas dari kebaya. Kalau dari tenun ikat itu desainnya juga kita membuat desain yang simple dan juga ada jahitan kayak jahitan stick itu di setiap jahitan dari kemeja, dari apapun. Jadi kita ada jahitan khusus yang membedakan. Oke. Jadi memang itu memang diferensiasi dari beberapa desain-desain fashion yang lain gitu ya Mbak Rea ya. Sekali. Nah, untuk selanjutnya nih Mbak Rea rencana Mbak Rea untuk Endak sendiri kedepannya apa? Nah, rencana saya nih jadi karena permintaan endak itu semakin banyak, otomatis kan kemarin kita hanya membuatkan berdasarkan pesanan dari customer saja. Jadi custom aja kita bikin. Nah, rencana saya kedepannya saya ingin membuat lebih banyak lagi ready to wear untuk endak. Jadi stok-stok endak saya bikin lebih banyak lagi, mulai dari casual untuk remaja, karena kan remaja juga sekarang sudah mulai di sekolah-sekolah. Betul, saya juga sempat kesusahan sih Mbak nyari baju-baju buat anak-anak, karena kan kebanyakan yang menyediakan tuh dewasa. Fokus para produsen itu ready to wear-nya itu kebanyakan dewasa, sementara anak-anak nih juga sekarang udah mulai betul, harus pakai baju endak atau baju khas Bali ke sekolah gitu. Betul banget. Dan mereka pun kadang memakai baju endak takutnya kesannya dikira kayak bapak-bapak. Betul. Makanya kan kita harus membuat desain yang anak muda, jadi kombinasi. Marketnya itu gede sebenarnya Mbak, cuman mungkin belum ada yang noleh. Silakan Mbak Rea bisa memulai duluan. Jadi kedepannya saya ingin Rea Cempaka ini fashionable, fokus ke endak, di mana ready to wear-nya semakin banyak. Mulai dari baju casual, terus ada yang pesta, ada yang baju kerja juga, bahkan kebaya itu juga bisa dibuat dari endak. Karena kan setiap hari Kamis Pergub juga menghimbau untuk penggunaan pakaian adat untuk ke kantor. Oh iya ya, Selasa Kamis ya Mbak ya. Selasa itu endak, Kamis itu pakaian adat. Jadi di hari Kamis pakaian adat untuk ke kantor kan berbeda dengan pakaian adat untuk kita sembahyang. Betul. Kalau ke kantor itu mungkin orang ingin lebih nyaman dan jadi tidak mau yang memakai long torso dan tidak memakai long betul. torso. Jadi kita membuatnya dari bahan endak yang tidak tembus pandang. Betul. Ya, jadi mungkin seperti dress kayak itu, yang simple-simple ya Mbak ya kebanyakan ya. Iya, common dan juga tetap pakemnya adalah kebaya dan common. Cuman tidak ketat dia, dibuat lebih longgar ya karena kan untuk bergerak bebas, bekerja, dan juga tidak transparan. Seperti itu. Bagus banget sih Mbak. Semoga habis pandemi kita pandemi ini mungkin bisa habis, mudah-mudahan ya. Bahasa ini nih kayak yang ngeri. Tapi tetap kita harus bersahabat. Betul. Tetap harus berkreativitas. Betul. Kalau kita menjadikan musuhnya, kita yang malah drop sendiri gitu ya, Mbak. Betul sekali. Nah, perkembangan menurut Mbak Rea sendiri, perkembangan fashion pada saat pandemi itu seperti apa sih, Mbak? Oke, perkembangan fashion pada saat pandemi. Nah, kemarin sempat nih saat pandemi itu benar-benar penurunan yang drastis untuk permintaan pakaian adat, untuk permintaan endak. Itu saat baru-baru pandemi itu hilang gitu ya. Iya, benar-benar hilang. Saat itu sempat saya berpikir saya nggak mungkin terus-terusan
seperti ini. Saya harus berbuat sesuatu, saya harus berkreativitas. Nah, akhirnya saat pandemi kan lebih banyak orang work from home. Jadi ready to wear permintaannya semakin banyak. Nah, beralihlah saya untuk membuat ready to wear. Dari endek juga saya bikin, dan juga dari bahan-bahan lain juga saya bikin untuk ready to wear. Nah, ternyata memang permintaan ada, dan customer saya juga mensupport. Seperti itu. Nah, saat pandemi memang kita membuat second line itu yang saya sampaikan dengan harga yang terjangkau, ready to wear, dan dengan bahan-bahan yang lebih enak dipakai, karena kan work from home juga, dan mereka nyaman banyak beraktivitas di rumah. Betul. Dan keluar sesekali. Tapi sekarang karena sudah mulai normal kembali, kita kembali lagi untuk membuat di core bisnisnya. Iya, banyak stok untuk pakaian kerja juga. Iya. Justru itu. Malah setelah pandemi itu permintaannya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi, apalagi saat ini pameran itu selalu ada, pameran Bali Bangkit itu selalu ada di Art Center, dan permintaan juga semakin banyak. Nah, Mbak Rea, fun fact nih, Mbak Rea katanya punya apartemen gitu. Iya. Boleh tahu kenapa nih habis dari bisnis fashion terus malah jadi punya apartemen nih? Iya. Nah, betul sekali Mbak. Jadi kan ada nih yang bilang kita jangan fokus di satu bisnis, satu produk. Nah, contohnya kemarin saat pandemi, permintaan dari fashion menurun, saya masih ada bisnis sampingan saya yaitu apartemen. Jadi ya saling mensupport jadinya, subsidi. Dan memang siapa sih yang nggak pengen pengusaha itu punya properti? Iya, betul. Ya, itu udah pasti. Kalau Mbak Eti udah pasti udah banyak banget udah. Aduh, tabungan propertinya. Amin. Lebih jauh nih, kayaknya masih di ujung kukunya tante nenek Popon deh. Nah, itu apalagi kebetulan dari orang tua saya juga suka dengan properti. Jadi terinspirasi dari orang tua juga. Pastinya saya ingin punya seperti orang tua juga. Seperti gitu, orang tua ingin punya properti, apalagi yang namanya apartemen, kos-kosan, itu pasti selalu akan ada permintaan. Iya, betul. Nah, Mbak Rea, dari tadi kita ngebahas nenek Popon terus nih. Boleh cerita sedikit nggak peran orang tua dan support orang tua menurut Mbak Rea sendiri bagaimana di dalam kehidupannya Mbak Rea hingga saat ini? Menurut saya support orang tua itu sangat penting sekali ya. Apapun yang saya lakukan, apapun keputusan yang saya ambil, itu saya selalu izin dari orang tua. Karena saya percaya bahwa rezeki saya itu selalu dibukakan pintu rezeki saya oleh orang tua, dan juga oleh orang tua itu dalam artian sekarang saat ini mertua saya juga adalah orang tua saya. Jadi orang tua itu adalah pembuka pintu rezeki. Jadi apapun itu saya selalu minta izin sama orang tua dan mertua, dan saya berusaha untuk tidak membuat konflik dengan mereka. Dalam artian kita sebagai anak kita harus mengalah, dan wajar lah kalau kita sedikit berselisih ya. Cuman apapun itu bisa diatasi, dan jangan sampai kita sama orang tua sendiri kita tidak rukun. Seperti itu, karena saya percaya banget orang tua itu sumber rezeki, dan benar-benar mungkin saya diajak berjuang sama nenek Popon itu dari dulu ya, dari yang masih belum punya apa-apa juga. Saya melihat nenek Popon, oh ternyata nenek Popon juga, saya dulu sempat komplain nih saat saya kecil, kenapa sih dia nggak punya waktu buat saya, dia selalu bekerja sampai sepertinya saya tidak dipikirkan. Namun setelah saya menjadi orang tua, saya sadar bahwa oh ternyata ini toh yang saya rasakan dulu. Ternyata secara nggak langsung saya juga saking fokusnya bekerja, anak pun juga kadang mungkin kurang perhatian. Namun saya berpikir bahwa oh ternyata dulu nenek Popon seperti ini tujuan dia ingin membuat kualitas hidup anaknya itu lebih baik. Dia ingin bekerja untuk membuat kualitas hidup anaknya lebih baik. Jadi oh saya sekarang paham bahwa oh ternyata nenek Popon dulu seperti ini. Dulu memang kita selalu nyalahin kan, kenapa sih nggak perhatian kan. Nah saat saya menjadi orang tua sekarang, yang saya inginkan adalah saya ingin membahagiakan orang tua saya. Jadi seperti saat saya sekarang pun suatu saat mungkin
anak saya akan membahagiakan saya seperti itu. Jadi ya saya berpikir bahwa oh ya Nenek Popon dari dulu dia bekerja buat saya. Siapa sih yang bahagiain dia kalau nggak saya? Betul. Nah seperti itu. Jadi apapun keputusan, apapun yang jalan yang saya ambil, saya pasti minta restu sama orang tua. Dan memang benar apapun yang direstui oleh orang tua itu pasti jalannya bagus dan baik. Berhasil. Iya betul sekali. Duh banyak banget belajarnya Mbak Rea. Nah, selama menjalanin beberapa kegiatan atau usaha-usahanya Mbak Rea, pernah nggak sih merasa takut gagal untuk melakukan hal itu? Aduh, tentunya siapapun pasti sangat takut gagal. Apapun yang saya ambil itu pasti sesuatu itu harus dipikirkan matang-matang. Cuman saya kembali lagi berpikir bahwa jika saya berpikir terlalu ruwet, terlalu panjang, akhirnya nggak jadi apa. Jadi apapun risiko tetap harus dihadapi. Nah, pastinya saya yakin bahwa apapun yang saya kerjakan, apabila itu sudah restu dari orang tua dan kita juga berusaha sebaik-baiknya, kita udah berusaha promosi, kita udah berusaha juga menjualkan barang kita, itu pasti akan ada hasilnya. Betul, tidak ada namanya sesuatu yang bekerja keras tanpa ada hasil ya. Iya, betul sekali. Harus yakin ya. Jadi harus yakin. Apapun yang kita kerjakan kita harus yakin. Karena pengusaha itu dia sebenarnya kenapa banyak yang gagal? Karena begitu dia merasa gagal, dia selalu berpindah usaha, berhenti, berpindah usaha. Padahal sebenarnya sebentar lagi dia kesuksesan, kesuksesan sudah ada di depan mata dia. Jadi orang itu kenapa dia sukses di usahanya yang terakhir itu karena dia selalu mencoba melewati. Padahal sebenarnya jika dia sabar, itu pasti akan sebentar lagi dia berhasil. Iya. Guys, bagi kalian yang beberapa kali mencoba usaha terus mau berhenti, artinya kalian tuh nggak cocok jadi entrepreneur gitu ya. Artinya dia harus bersabar. Harus mencoba lagi terus dan harus lebih semangat gitu ya, lebih Mbak semangat ya. lagi. Jangan baru misalnya merasa rugi langsung berpindah lagi. Apalagi yang langsung sakit hati ya, itu susah tuh banget ya. Iya, betul banget. Apalagi untuk membangun suatu usaha itu kan banyak diperlukan modal dan juga keberanian, tekad. Jadi saat kita memilih usaha itu benar-benar kita harus fokus. Iya, harus fokus. Dan kita yakin bahwa ini lo akan berhasil. Kita harus terus, kita nggak boleh bosan. Kita nggak boleh bosan untuk membuat diri kita semangat. Pokoknya jangan deh sampai ada di zona nyaman. Itu bahaya zona nyaman. Gitu. Zona nyaman dari nyamun jadinya nanti. Iya benar. Oke Mbak Rea, menurut Mbak Rea sendiri, kita nih kan sekarang tadi sempat dibahas di luar. Sosial media ini keren banget ya untuk saat-saat kita beberapa tahun ini lah, boleh dibilang 3 tahun ini sosial media tuh perannya tuh besar banget. Nah menurut Mbak Rea sendiri untuk saat ini bagaimana peran digital marketing dalam kehidupan kita di dunia bisnis? Oke, peran digital marketing itu menurut saya memang saat ini luar biasa ya, karena dulu orang memang suka berbelanja di toko konvensional, di offline. Tapi sekarang saat kita bengong pun, saat kita jangankan bengong lagi di WC pun ataupun kita lagi dimanapun, itu kita bisa belanja melalui online shopping. Jadi itu benar-benar luar biasa sekali. Digital marketing itu mempengaruhi kehidupan kita, apalagi saat pandemi seperti ini. Di saat orang takut keluar rumah, takut kemana-mana, memang sangat mempengaruhi. Dan saya yakin seperti Mbak Eti pun sudah sekarang semua beralih. Sadar. Kalau Mbak Eti itu sudah luar biasa, menurut saya sangat luar biasa sekali gebrakannya. Karena tidak semua orang mungkin berani seperti Mbak Eti sampai membuat studio sendiri, sampai fokus sama konten. Nah saya pun masih takut-takut untuk melakukan itu. Namun saya sekarang melihat ke tempatnya Mbak Eti ini, saya menjadi kembali lagi semangat saya bahwa oh iya loh, benar-benar kita harus fokus sama yang namanya konten. Seperti konsisten. itu. Iya betul, karena memang apapun yang kita mulai pasti aduh kok masih sakit dulu nih. Iya benar. Kok followernya masih sedikit, kok viewernya sedikit. Pasti kalau kita tekun, saya yakin itu pasti akan berbuah hasil. Iya.
tekun dan yakin sih Mbak. Iya betul sekali. Kalau kita masih ada timbul rasa keraguan ya akhirnya mungkin bisa nggak jadi apa-apa juga seperti yang disampaikan Mbak Rea. Memang benar harus fokus. Dan Mbak Eti ini memang benar-benar menginspirasi saya juga nih. Kebalikannya nih, saya menginspirasi Mbak Rea banget. Apalagi sampai ada bikin podcast seperti ini kan tidak semua orang bisa seperti ini. Tapi gitu. memang ini benar-benar ini yang akan diperlukan orang ke depannya. Iya benar Mbak. Jadi yang kita lakukan adalah supaya teman-teman di luar sana masih ingat sama kita aja, karena kan begitu banyaknya orang-orang baru nanti ketika kita tidak menyampaikan halo kita masih ada di sini gitu, nanti mereka akan lupa. Iya gitu. betul sekali loh, benar. Itu pada saat dulu nih usaha kebaya itu dibilang sedikit loh, terbilang sedikit. Sekarang sudah sangat menjamur, dan apa sih sekarang yang nggak bisa orang cek harga? Betul. Kan semua bisa lakukan. Dia beli ini, dia cek, dia cari di Google harga yang benar itu berapa, dibanding-bandingkan. Nah itu udah pasti sekarang orang pasti lebih memilih harga yang termurah. Dan memang peran dari digital marketing itu kan luar biasa banget. Iya. Jadi memang kita harus peka dari sekarang ya, menurut Mbak Rea. Iya, apalagi Mbak Eti sudah membangun ini dari sebelum-sebelumnya kan udah pasti tidak mungkin tertinggal dari yang lain. Semoga ya Mbak. Pokoknya tetap semangat ya Mbak Eti memang benar-benar menginspirasi, mudah-mudahan usaha sejenis usaha lainnya juga bisa seperti ini. Amin. Saling support sih Mbak, karena kita kan maksudnya di satu sisi mungkin ada kelebihan, tapi di sisi lain kita harus lebih belajar lebih banyak gitu. Iya betul, karena kalau kita tidak tahu kekurangan kita tidak pernah belajar. Benar Mbak. Tapi lucunya semakin kesini umur, semakin kita haus akan suatu ilmu gitu. Iya betul. Mikirnya, dari dulu kemana aja ya? Iya betul banget. Apalagi kalau kita semakin kita banyak bergaul, semakin kita merasa kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Jadi kayak masih jamur yang kecil tuh di mana-mana tuh besar banget, dan kita nggak jadi apa-apa gitu. Betul sekali. Harus merasa kurang sih Mbak. Kalau kita merasa puas tuh nggak bisa move on gitu, nggak bisa menjadi besar. Betul. Nah menurut Mbak Rea sendiri, bagaimana pesannya Mbak Rea untuk generasi muda saat ini yang mungkin di rumah sana masih ada yang bergerilya untuk bekerja, atau bahkan kebalikannya yang masih pada mager, yang Mbak Rea sampaikan tadi nggak baik dan nggak pantas dan nggak cocok kalau berada di zona nyaman. Nah, pesannya Mbak Rea untuk teman-teman muda yang sedang menonton? Oke, untuk teman-teman muda yang sedang menonton acara ini, jangan takut. Setiap manusia memiliki 20-40% jiwa entrepreneur yang ada di dalamnya. Jadi kalian siapapun itu pasti memiliki jiwa entrepreneur dan harus diasah. Tidak ada pekerjaan yang lebih enak dan juga lebih banyak menghasilkan selain menjadi entrepreneur. Jadi banyak sekali peluang-peluang usaha yang ada. Jadi cobalah mengasah apa sih yang kalian inginkan. Yang kalian punya kelebihan, apa sih yang ingin kalian buat, jangan takut deh. Dimanapun ada kemauan itu pasti ada jalan. Jadi semakin banyak kita mencetak entrepreneur, itu akan semakin bagus dan juga akan semakin bersaing juga tentunya. Dan jangan takut deh, dimanapun ada yang berjualan udah pasti ada pembeli. Betul. Jadi kalian, pesan dari Mbak Rea, jangan pernah takut akan kegagalan, karena di saat kalian merasa tidak bisa menghadapi masalah, disitulah saatnya kalian belajar untuk menjadi lebih baik. Iya gitu, betul sekali. Oke teman-teman yang ada di manapun berada, mungkin cukup sekian dulu ya ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Rea, karena beliau ini benar-benar pengusaha yang padat aktivitas. Di mana-mana ada Mbak Rea. Bener-bener sibuk. Makasih banyak Mbak Rea udah mau gabung di podcast kami. Semoga next time kalau diundang masih mau kesini lagi. Sama-sama Mbak Eti, saya senang sekali bisa diundang di Eti Talks. Jadi ini bener-bener luar biasa buat saya ya, karena saya datang ke tempat ini dan di sini memang fokus untuk konten. Ini benar-benar patut ditiru nih bagi pengusaha-pengusaha lainnya. Mbak Eti ini sudah selangkah
bukan berselangkah lagi, beberapa langkah maju di depan nih. Nah, jadi terima kasih atas undangannya Mbak Etik. Mudah-mudahan sukses selalu buat Modis. Amin. Dan tetap menginspirasi usaha-usaha sejenis yang butik-butik lain agar bisa berkembang dan maju bersama. Terima kasih Mbak Dan Mbak Rea. Etik juga jangan pernah lelah untuk menginspirasi sahabat-sahabat Amin. kita. Saling support ya Mbak Iya, Rea. betul sekali. Makasih banyak Mbak Rea. Sampai Sama-sama, ketemu Mbak lain Etik. waktu. Semoga bahagia dan sukses selalu. Astungkara. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Thank you.